Shalom. Berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah berhentilah khawatir. Saudara-saudariku yang terkasih, tahukah saudara bahwa sesungguhnya di samping virus COVID-19 yang sedang mewabah hingga hari ini, ada satu virus lain yang juga sudah mewabah sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan juga mungkin di daerah di mana saudara-saudari ada. Virus yang tidak kalah ganasnya dibandingkan virus COVID-19. Dampak yang telah diakibatkan oleh virus ini juga sangatlah mengerikan. Bahkan jumlah orang yang sudah terpapar oleh virus ini juga jauh lebih banyak, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah orang yang menderita karena virus COVID-19. Saudara, yang saya maksud adalah virus kekhawatiran. Ya, kekhawatiran merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus ini bahkan dapat menghinggapi siapa saja. Dan hingga hari ini, saudara, saya mau beritahu juga sulit mencari vaksinnya. Dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan, didapati bahwa ternyata ada kaitan yang sangat erat antara gangguan kesehatan di bagian jantung, tekanan darah tinggi, rematik, lambung, bahkan tiroid, bahkan sampai ke diabetes, saudara, itu dengan kekhawatiran. Itu sebabnya virus kekhawatiran ini tidak boleh kita anggap remeh. Mungkinkah saudara juga sedang terpapar oleh kekhawatiran pada hari-hari ini? Atau jangan-jangan sementara dengar firman Tuhan, saudara sedang khawatir? Saya mau beritahu, jangan dianggap remeh. Kita mungkin bertanya, lalu bagaimana kita dapat hidup dengan bebas dari kekhawatiran? Saudara-saudariku yang terkasih, kenyataannya memang ada banyak alasan yang membuat orang merasa khawatir. Orang mengkhawatirkan masalah kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, masa depan, dan berbagai hal lain. Ya, ada banyak orang hari-hari ini bahkan rela mengakhiri hidupnya, dan bahkan orang lain yang dia kasih sekalipun, karena tertimpa kekhawatiran dan ketakutan karena tekanan beban hidup yang begitu luar biasa menimpa. Jika kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah air. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Wow, luar biasa. Jadi sejatinya Allah itu adalah penolong bagi kita, saudara. Bahkan di tengah-tengah kesesakan atau kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan kita, saya mau beritahu, hanya Allah yang mampu memberi ketenangan dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika hari-hari ini saudara sedang dikepung dan diintimidasi oleh kekhawatiran yang telah membawa kesesakan di dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan, yang harus kita lakukan, dengar baik firman Tuhan pada hari ini dan lakukan dalam kehidupanmu. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan kita bacakan, agar kita dapat berhenti khawatir, seperti yang dicatat di dalam ayat-ayat berikutnya. Di dalam perikop Mazmur pasal 46 ini, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12, di sana dikatakan demikian, saudara, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita. Dari firman Tuhan ini, saudara, dapat kita simpulkan langkah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita perlu diam di hadapan Tuhan. Bukan berarti dengan demikian Tuhan menyuruh agar kita bersikap pasif, bukan.
Atau mungkin kita bersikap masa bodoh dengan masalah yang sedang terjadi. Atau mungkin menyerah dalam keputusasaan. Bukan. Tetapi seperti makna yang terkandung di dalam kata diamlah. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata rapa, yang bermakna dalam bahasa Inggris yaitu antara lain be quiet, yang artinya berdiam diri, dan let to go artinya menyerah. Ya. Maka makna ini berarti saudara, Tuhan menyuruh agar kita umatnya bersikap berdiam diri dalam penyerahan total kepada Allah. Itulah makna dari berdiam diri di hadapan Allah. Berdiam diri artinya tidak membiarkan kebisingan mengalihkan perhatian kita dari Allah. Ya, kebisingan-kebisingan yang timbul oleh berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kebisingan-kebisingan yang timbul di dalam hati, di dalam pikiran, bahkan di dalam angan-angan kita. Ini semua harus didiamkan. Ini berarti berdiam diri adalah menghindarkan diri kita dari segala kebisingan-kebisingan yang membawa kita tidak fokus, tidak terarah kepada Allah. Yang kita perlakukan langkah yang pertama, saudara, kita harus menyadari kehadiran Allah dan memasrahkan hidup kita di dalam iman kepadanya. Langkah pertama, berdiam dirilah. Langkah kedua, saudara, yang harus kita lakukan agar kita berhenti dari khawatir dan mampu hidup dalam damai Allah adalah kenalilah Allah. Ya, kita harus mengetahui siapa Allah yang kita percaya. Di dalam ayat yang ke-11, hal tersebut dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata ketahuilah berasal dari kata dasar tahu. Di sini artinya bukan sekedar mengetahui secara akaliah, namun juga mengenal Allah melalui pengalaman, atau to know by experience. Makna mengetahui itu, saudara, berarti mengalami Allah itu sendiri. Tidak hanya cukup kita mengetahui Allah secara pengetahuan kita, secara kognitif, namun juga kita perlu mengetahui siapa Allah itu melalui pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Amin. Pengalaman yang diakibatkan oleh jalinan relasi yang terbina dengan sedemikian rupa dari hari ke sehari, ya, bertambah dalam di dalam relasi dengan Tuhan. Relasi yang tidak terlepas dari komunikasi yang akrab dengan Allah melalui doa-doa kita, melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kepada Dia. Dengan berdiam diri di hadapannya, itu akan membawa kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menyadari kehadirannya melalui doa. Maka saudara akan merasakan damai Kristus yang dapat membawa saudara di dalam tuntunannya dan memberi saudara limpah dengan damai dan sejahtera. Amin, saudara. Dan langkah yang terakhir yang kita perlu lakukan, bagaimana kita berhenti dari khawatir, yaitu yang ketiga adalah yang harus kita lakukan agar kita dapat berhenti dari khawatir, kita meninggikan Tuhan. Kita harus meninggikan Tuhan. Seperti apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-11 tadi, saudara. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, sama seperti ketika Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi, demikianlah juga kita harus meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang kita tinggikan, bukan masalah yang kita besarkan, tetapi justru kita harus membesarkan namanya. Kita harus meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Meninggikan Dia baik di dalam tindakan maupun di dalam perkataan kita. Amin. Meninggikan Dia baik di dalam perbuatan maupun di dalam doa dan pujian kita. Pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Dengan meninggikan Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan kita kepadanya, sesungguhnya kita sedang menghubungkan hati kita dengan suasana sorga, saudara. Dengan memuji Tuhan dan meninggikan Dia, maka kita sama dengan sedang mengatur nada-nada yang ada di dalam hati ini, sehingga menjadi senada dengan nada-nada atau suasana yang ada di atas sorga, yang penuh dengan kedamaian. Bukan irama ketakutan, bukan irama kekhawatiran, bukan irama yang membawa kita ke dalam kesesakan. Bukan. Tetapi nada-nada yang penuh dengan peninggian kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, jika nada-nada yang timbul di dalam hati kita sama dengan nada-nada yang ada di sorga, maka hati saudara pun akan ikut bergetar seirama dengan irama yang ada di dalam sorga. Amin.
yaitu hati saudara akan limpah dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 ditulis seperti demikian, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang baru saja saya bacakan ini, dikatakan di dalam sini, saudara, harus penuh dengan ucapan syukur, ya, bukan penuh dengan kekhawatiran, bukan, saudara, ya, bukan. Kita harus memperhatikan, daripada kita dipenuhi dengan kekhawatiran, justru sebaliknya hati kita dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Amin. Bukan disertai dengan rasa khawatir, bukan disertai dengan keluhan atau ungkapan kejengkelan kepada Allah karena jawaban doa yang belum datang, tetapi ucapan syukur yang keluar dari hati, yang diungkapkan dalam kata-kata pujian penyembahan di dalam doa-doa kita. Artinya, saudara, pengagungan kita, peninggian kita kepada Allah itu disertai atau digerakkan oleh hati yang limpah dengan syukur kepada Allah. Karena dengan demikian, akibat yang akan kita terima, saudara, ketika hati kita limpah dengan syukur, seperti apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-7, dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menjaga, memelihara hati, memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita terbebas dari kekhawatiran. Berhentilah khawatir. Berdiam diri di hadapan Allah. Ketahuilah bahwa Dialah Allah yang mampu menolong dan memberi kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, bersyukurlah. Sekali lagi, bersyukurlah karena Dia Allah yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati.